terutama di dalam bidang kemiliteran. Itu Prabowo pernah katakan itu. Kata Prabowo itu yang paling berbahaya katanya. Nah, itu harus kita cari tahu Bapak Ibu. 2025 Asia Pacific Rebalance itu ada permainan-permainan militer di Asia. Dan itu termasuk kita juga harus ikut campur. Barack Obama salah satu presiden Amerika yang kemudian tidak lagi didukung oleh kaum Yahudi, itu mengatakan, andailah aku tahu bahwa 2025 itu dalam prediksinya adalah Asia Pacific Rebalance tadi, maka kemungkinan Amerika harus ikut. Tapi kemudian posisi Barack Obama sudah tidak lagi dikuasai, sudah tidak lagi didukung oleh kelompok-kelompok Yahudi, sehingga mohon maaf tidak bisa naik, sehingga digantikan oleh orang-orang tertentu. Disitulah penyesalan yang terjadi pada Barack Obama, dan Obama menyampaikan misi-misi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Yahudi tadi yang berada di belakang dia. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita akan coba tuntaskan kajian kita tentang mengapa Yahudi berprestasi. Kita ingin sampaikan poin-poin penting, tapi sebelum daripada itu kita ingin mengangkat terlebih dahulu mengapa umat-umat Yahudi itu adalah umat yang paling membenci terhadap Islam, dan mengapa mereka menjadi umat yang paling bergengsi hari ini, dan mengapa umat-umat Yahudi itu hari ini berprestasi. Poin penting yang ingin kita angkat pada malam hari ini yang harus kita pahami, apakah ada kesamaan antara Israel, Yahudi dan Zionis? Itu dulu. Yang kedua, apakah sama di dalam Al-Quran itu Bani Israel yang dulu dengan Israel yang sekarang? Nah, ini perlu kita pilah terlebih dahulu. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini ada perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat-sangat jauh antara Bani Israel dengan Israel, antara Israel dengan Yahudi dan Zionis, dan itu juga berbeda. Ternyata ini perlu kita paham, biar kita tahu tangan-tangan yang mereka gunakan itu apa. Dan kemudian nanti akan kita coba, betulkah Al-Quran berkata bahwa Yahudi ini berprestasi dalam pandangan Al-Quran, bukan dalam kacamata ilmuwan akademik, tapi dalam kacamata Al-Quran. Kemudian yang ketiga nanti baru kita bahas, betulkah mereka itu berprestasi? Tapi kemudian apa sifat-sifat mereka sampai kok bisa mereka itu berprestasi, dan apa penyebabnya menjadi orang-orang yang berprestasi. Baik, perbedaan Israel, Yahudi dan Zionis. Kita mulai dari perbedaan Bani Israel dengan Israel. Bani Israel nama lain daripada Israel, nama lain daripada Nabi Ya'qub alaihissalam. Tidak sama Bani Israel yang terdapat di dalam Al-Quran dengan Israel yang sekarang ada di negara Israel, karena jaraknya jauh 2000 tahun. Artinya apa? Dulu Bani Israel, sekarang negara Israel. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Negara Israel dan Bani Israel. Bani Israel disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang baik, yang mengikuti daripada Nabi Ya'qub alaihissalam. Sementara Israel yang sekarang mengaku saja mengikuti nenek moyang. Pada hakikatnya mereka tidak mengikuti, tapi mereka hari ini mengakui dan coba mengaku saja untuk mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang. Siapa yang mereka ikut? Nabi Ya'qub kah? Nabi Isa kah? Atau nabi-nabi sebelumnya? Bukan. Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka punya satu cita-cita, ingin membangun kembali Islamic religion, agamanya Ibrahim, yang menurut mereka tertulis dalam kitab mereka Talmud, tetapi kemudian dalam kitab itu tidak disebutkan permasalahan agama ini. Artinya mereka ingin katakan agama nenek moyang yang harus mereka kembalikan, dan itu diinginkan oleh
yang sekarang kita sebut sebagai negara Israel, dan mereka bukan Bani Israel. Bani Israel itu sudah tak ada, sudah habis. Yahuda itu punya kelompok, dan nanti punya keturunan namanya Yahudi. Yahuda nanti punya keturunan namanya Yahudi. Dari Yahudi ini nanti muncul namanya kelompok Yahudi itu. Dan mereka masih Bani Israel. Tetapi perbedaannya adalah, apa perbedaan Bani Israel dengan Yahudi? Di dalam Al-Quran, konotasi daripada Yahudi itu jelek. Jadi secara umum Al-Quran berbicara tentang Yahudi adalah berbicara tentang kejelekan daripada karakter-karakter orang-orang Yahudi. Tapi Bani Israel tidak. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Tidak. Tapi apa salah satu sifat daripada Bani Israel yang membuat Allah mengancam mereka? Pembangkangan. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Bani Israel ini pada hakikatnya kelompok baik. Orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran Allah yang berasal dari Nabi dia. Dan mereka selalu mengikuti. Bisa dipastikan orang-orang Bani Israel adalah orang-orang yang mulia. Yang inilah yang Allah sebut di dalam Al-Quran, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Jadi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kami lebihkan atasmu, atau kalian punya kelebihan. Sampai di sini paham Bapak ya? Privilege kalau bahasa gaulnya. Mereka punya kelebihan, diberikan kelebihan oleh Allah. Apa kelebihan mereka? Keutamaan jika mereka beriman kepada Allah. Maka kalimatnya wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, kalau kalian beriman kepadaku, kata Allah, semua kelebihan-kelebihan itu ada pada diri kalian. Kenapa tidak? Karena mereka sudah dianggap yang paling mulia oleh Allah. Karena ketika itu berasal daripada keturunan Ibrahim. Salah satu kelompok yang memiliki banyak para nabi, Bani Israel, bukan yang lain. Quraisy tidak. Quraisy cuma satu nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada hakikatnya Nabi Muhammad sampai jalurnya ke Ibrahim. Artinya sebenarnya sama, hanya saja jauh sekali jarak dia. Sementara kaum Bani Israel tidak, pada Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa sampai ke atas itu jarak tempuhnya dekat. Kapan terpisahnya ini? Dan itu antara satu kaum dengan kaum yang lain berbeda pendapat, berbeda tentang penamaan mereka. Sam'un misalkan, Levi misalkan, Yahuda misalkan. Kemudian siapa lagi? Ada Isya misalkan, Nabi Yusuf misalkan. Itu semua beda-beda. Meskipun dalam satu naungan Bani Israel. Tapi kelak mereka punya kelompok-kelompok sendiri. Salah satu di antara kelompok tersebut ada yang disebut dengan Yahuda. Nah, Yahuda ini nanti punya pengikut yang disebut dengan Yahudi. Yang nanti kelompok ini berubah menjadi agama. Sebelum dia menjadi agama, Yahudi ini adalah disebut dengan Yahudi. Yahudi ini adalah sekte. Sekte Yahudi ini berasal dari kelompok-kelompok pengikut Yahuda. Jadi turunannya harus jelas dulu. Yang pertama kita kaji dari Bani Israel sudah dapat. Bani Israel adalah Yakub alaihissalam. Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Nah, nama lain daripada Nabi Yakub tadi Israel, kemudian punya anak, ada banyak anaknya, dan kemudian anak-anaknya punya kelompok masing-masing. Ketika mereka pindah ke Mesir, lama bertahan di Mesir, kemudian setiap orang di antara mereka pada minggat, pada keluar daripada kota Mesir. Ada yang hinggap di perbatasan, ada yang menginap di tempat lain, dan lain sebagainya, keluar dari kota Mesir. Dan mereka semua membangun satu peradaban sendiri, termasuklah salah satunya Yahuda. Apakah Yahudi sekarang itu sama dengan Israel? Apakah Yahudi ketika itu sama dengan Israel? Sama dengan Bani Israel? Tidak. Ketika itu Yahudi itu adalah mereka pengikut agama-agama atau sekte-sekte Yahudi.
Yahudi itu adalah nama lain daripada pengikut sekte Yahudi, meskipun masih daripada garis keturunan Bani Israel, meskipun dari garis keturunan Bani Israel, tetapi pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi atau Yahudi ini lebih banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan diancam. Maka konotasi untuk Yahudi itu jauh lebih jelek ketimbang konotasi Israel. Bani Israel punya karakter yang jelek, punya pembangkang. Bani Israel punya karakter yang jelek, punya pembantah. Punya karakter yang buruk, punya merasa paling benar, keras kepala. Itu karakter Bani Israel. Jadi kalau Bani Israel itu sudah punya nabi, di awal-awal mereka taat. Boleh lihat setiap jalur para nabi, mulai dari Nabi Yakub alaihissalam sampai ke bawah Nabi Isa, sama. Sampai-sampai Nabi Isa mau dijadikan Tuhan. Sampai-sampai Nabi Isa mau dijadikan Tuhan. Ini urutan. Kapan mereka melakukan pembangkangan? Ketika mereka sudah bosan, ketika mereka sudah tidak tahu lagi arah, ketika mereka sudah merasa muak dengan kehidupan mereka, ketika keangkuhan mereka mulai naik. Disinilah karakter-karakter kaum Bani Israel yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai karakter-karakter pembangkang. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Sekarang pertanyaannya, ada Zionis Pak Ustaz. Ini lain lagi ceritanya. Ini baru Bani Israel dengan Yahudi yang tertulis dalam Al-Quran. Konotasinya Bani Israel itu baik, meskipun di antara Bani Israel itu ada yang tidak baik. Sama, Yahudi di dalam Al-Quran konotasi untuk keumumannya jelek, tapi masih ada yang baik. Tapi sedikit baik, banyak buruknya. Kalau Bani Israel banyak baiknya, sedikit buruknya. Sekarang kita kembali kepada Zionis. Sebelum masuk ke Zionis, kita harus paham dulu Israel yang sekarang. Israel yang sekarang itu ketika Theodor Herzl. Theodor Herzl itu salah seorang pemuka Yahudi yang berada di Jerman. Namanya Theodor Herzl, yang meminta kepada Sultan Abdul Hamid II tanah untuk kehidupan penduduk Israel ataupun Yahudi. Penduduk Israel sebelum berdiri negara Israel. Oke Bapak Ibu ya. Ini pahamin dulu. Setelah dapat tanah itu oleh Sultan Abdul Hamid tidak dikasih. Tapi kata dia 50 tahun yang akan datang kelak kami dapatkan tanah itu pasca Kemal Ataturk. Kemal Ataturk memberikan tanah tersebut untuk penduduk-penduduk yang mohon maaf Yahudi imigran tadi, untuk kembali ke negara asal mereka di Palestina. Diberikan tanah oleh mereka, diberikan tempat, diberikan kedudukan. Terbangunlah satu tempat yang kelak menjadi negara Israel. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik, negara Israel di sini bekerja sama dengan komplotan-komplotan dan sekte-sekte Yahudi yang ada di berbagai macam negara sebagai penguat negara Israel. Artinya, sebelum terbentuk negara Israel ini, sudah ada perkumpulan kaum Yahudi untuk membangun satu tempat sebagai sentral untuk tujuan dan misi mereka. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi ini beda jauh antara Bani Israel dahulu dengan Bani Yahudi dahulu. Nanti perubahannya terjadi juga, perubahan itu pada masa mohon maaf terjadinya pada masa apa namanya itu ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini bukan untuk agama kita Kristen yang kelak terbagi dua, ada Protestan, ada Katolik. Sebagian di antara para pengikut ini benci terhadap agama tersebut, pindah ke agama Yahudi. Disinilah kemudian peran mereka yang mengatakan mereka melihat orang-orang Yahudi Bani Israel dilebihkan oleh Tuhan mereka, sehingga muncul persepsi dalam benak mereka bahwa orang-orang Israel ini orang-orang cerdas yang dilebihkan oleh Tuhan mereka. Berbondonglah mereka setelah kebencian mereka terhadap agama tadi, berbondong-bondong mereka datang ke Yahudi dan masuk ke agama Yahudi. Apakah mereka datang ke Israel? Belum.
Tapi mereka bergabung dengan beberapa sekte-sekte yang ada di Jerman, yang ada di Prancis, yang ada di Inggris, yang ada di Amerika, yang ada di Belanda, dan di beberapa tempat yang lain. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mereka punya tempat, mereka ingin membangun satu tempat sentral, yang sentral tersebut oleh mereka dahulu dalam pandangan sejarah itu punya nenek moyang kami yang harus kami ambil kembali. Itulah dia hari ini Bapak Ibu, namanya apa? Palestina. Jadi begitu sejarahnya Bapak Ibu. Dari nama sudah berbeda. Dari nama memang boleh sama, tapi karakter sudah jauh berbeda. Salah satu sifat Yahudi di dalam Al-Quran, dia ada dua sifat. Sifat yang pertama pemberontak, sifat yang kedua materialistis. Yang pembangkang lah, yang angkuh lah, yang sombong lah, itu karakter Yahudi itu mesti. Kenapa? Nenek moyang mereka. Kita rujuk sedikit kepada nenek moyang mereka. Yahuda kurang sombong apa? Kurang angkuh apa? Kurang merasa bergengsi apa? Kurang merasa tua apa? Kurang merasa hebat apa? Dia orang pembangkang, disuruh sholat tak sholat, disuruh berdoa tak berdoa. Kalau di depan bapaknya mau, di belakang bapaknya hilang cerita. Artinya munafiknya belat, tingkat tinggi Yahuda. Karakter nenek moyangnya. Sehingga karakter nenek moyang ini turun-temurun dari generasi ke generasi. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Tetapi ada satu kelebihan yang mereka miliki, pekerja keras. Yang kedua, mereka apapun akan mereka lakukan, yang penting bisa mendapatkan keuntungan bagi mereka. Ini karakter materialistis. Karakter orang materialistis itu begitu. Apapun akan mereka pegang, akan mereka dapatkan, dengan cara apapun untuk mendapatkan sesuatu. Hari ini Bapak Ibu, Yahudi itu akan melakukan apapun demi mendapatkan keinginan mereka. Hari ini apa yang tidak mereka pegang? Dunia dalam genggaman mereka. Hanya kelompok kecil yang disebut dengan secret society, hanya disebut dengan Rothschild, hanya beberapa orang bisa memegang dunia dengan jumlah 14 juta. Ada yang mengatakan 12 juta, ada yang mengatakan 14 juta memegang dunia. Tapi umat muslim masih matanya tertutup, masih pada tidur, belum pada bangun. Kalaupun sudah bangun, lah lupa diri. Nah, itulah umat muslim hari ini. Tidak sadar dia 14 juta mengepung ribuan juta manusia, ratusan ribu juta manusia. Bukan ratusan ribu lagi, sudah jutaan lagi. Tapi kemana manusianya? Biasa saja, mereka baru bangun tidur. Jadi masih setengah sadar. Kalaupun sudah sadar, sudah ternina bobokkan dengan keadaan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu kita paham, perlu kita mengerti, perlu. Kenapa? Karena kita harus tahu silsilah itu agar kita bisa membedakan. Jangan sampai semua yang terdahulu kita katakan salah. Nabi Yakub Bani Israel salah. Oh tidak, Israel yang sekarang tak sama dengan Bani Israel. Yahudi yang sekarang tidak sama dengan Yahudi yang dikatakan oleh Al-Quran. Hanya saja karakter-karakternya hampir mirip. Bahkan sekarang lebih berbahaya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sekarang kembali kepada pemahaman Al-Quran tentang Yahudi tadi, konotasinya jelek, buruk. Kenapa? Karena pembangkangan, karena materialistis tadi, sifat karakter mereka yang selalu ingin merubah dunia dengan cara mereka tanpa mau mengikuti ajaran-ajaran yang sudah dibawa oleh nenek moyang mereka, termasuk para nabi yang datang kepada mereka waktu itu. Sekarang ada negara Israel yang dibawa oleh Theodor Herzl ketika itu untuk membangun kembali negara Israel di Palestina. Sudah terbukti, sudah terjadi pasca runtuhnya Turki Utsmani. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Pasca runtuhnya Turki Utsmani, mereka sudah punya tanah. Disitulah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kesalahan yang fatal terjadi. Apa itu kesalahan fatal yang terjadi? Diberinya tempat dan ruang kepada Yahudi. Semua negara-negara yang berafiliasi kepada kepada negara Israel, yang ingin membangun negara Israel dengan lambang bendera yang Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu harus paham, itu di dalam bendera ada simbol, dan simbol itulah yang menjadi penguat mereka. Dan kelak akhir simbol itu sampai ke perbatasan antara Saudi Arabia dengan negara mereka. Artinya apa? Taklukan itu
yang harus mereka taklukkan itu. Maka hari ini orang-orang Yahudi atau Israel yang ada di negara Israel hari ini ingin bagaimana caranya mengambil Masjidil Aqsa. Terpegang Masjidil Aqsa, mesti Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram pasti bisa dipegang. Jadi Bapak Ibu cek dulu gambarnya. Saya terlupa bawa apa tadi, proyektor. Mau saya tampilkan tapi lupa saya bawa proyektornya. Dan itu di dalam Rambang itu mereka sebutkan salah satu program yang mereka bangun ketika Theodore Herzl itu membangun negara, apa mereka sebutkan? New World Order. Tatanan negara baru. Maksudnya apa? Hari ini yang memegang kekuasaan bukan Muslim, bukan negara Timur Tengah, tapi yang memegang tampuk kekuasaan hari ini adalah Yahudi. Nah, sekarang kita klasifikasi. Israel itu negara. Hari ini Israel itu negara, bukan Bani Israel. Oke Bapak Ibu ya, Bani Israel sudah tidak ada, sudah dihabisin. Nah, ingat ya ceritanya Bapak Ibu ya, sudah dihabisin. Ini kemudian negara Israel. Yahudi, orang-orang yang mengikut agama Yahudi, yang sampai hari ini mereka masih mengikut dengan kitabnya Talmud, dan mereka bersentralkan di negara Israel. Karena identiknya Israel itu menurut mereka, kaum pengikut Yahudi tadi, adalah Israel itu adalah nenek moyang mereka dalam pandangan mereka, bukan dalam pandangan kita. Sehingga dalam kitab Talmud tadi, dalam kitab Talmud itu tertulis, siapapun yang ikut melarang pembangunan negara Israel yang itu sentral daripada kaum Yahudi, maka harus di bumi hanguskan. Termasuk hari ini Yaman dibombardir sama mereka karena ikut campur dalam urusan itu. Jadi negara-negara yang ikut campur mereka serang. Nanti insya Allah Indonesia juga bakal kena. Tapi sebenarnya tanpa harus ikut ke sini mereka, kita pun sudah kena bom sama mereka. Tapi bom duit. Ini muskilah kita hari ini. Yahudi cuman ngebom kita dengan PT, dah kalang kabut kita. Karena duit saja kita sudah ngikut mereka. Apapun yang mereka lakukan, pengikut terbesar di Indonesia. Seperti permainan judi online, game online, itu Yahudi semua yang buat. Cuma kena bom game online, judi online, kalang kabut. Anak-anak muda pun ikut mati semua. Hilang semua kita generasi. Tapi negara Yaman kenapa harus dibom? Karena di situ penegak syariatnya masih kuat. Kalau di sini mohon maaf, jangan tersinggung. Memang begitu keadaannya. Bukan menegakkan, justru kerjasama. Itu masalah kita hari ini. Para pemuka agama, pemangku agama, mohon maaf, kerjasama dengan negara yang memang negara itu mohon maaf menyerang negara Islam, agama Islam. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Motivasi mereka apa? Sama. Motivasi mereka masih tetap agama. Meskipun di balik itu ada dalang-dalang ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya, itu hanya manipulatif atau manipulasi mereka untuk mengatakan bahwa mereka harus membangun agama baru yang disebut dengan Abrahamic religion, agamanya Nabi Ibrahim. Baik, sampai di sini paham Bapak Ibu? Sekarang Zionisme pusat. Oke, Zionis itu atau Zionisme gerakan yang dibangun oleh kelompok Yahudi. Namanya gerakan. Harokah, gerakan yang dibangun oleh kelompok Yahudi untuk memperlancar gerakan-gerakan mereka apapun itu. Terutama di dalam bidang kemiliteran. Itu Prabowo pernah katakan itu. Kata Prabowo itu yang paling berbahaya. Itu harus kita cari tahu Bapak Ibu. 2025 Asia Pacific Rebalance. Itu ada permainan militer di Asia. Dan itu termasuk kita juga harus ikut campur. Barack Obama, salah satu presiden Amerika yang kemudian tidak lagi didukung oleh kaum Yahudi, itu mengatakan, andailah aku tahu bahwa 2025 itu dalam prediksinya adalah Asia Pacific Rebalance tadi, maka kemungkinan Amerika harus ikut. Tapi kemudian posisi Barack Obama sudah tidak lagi sudah tidak lagi didukung oleh kelompok-kelompok Yahudi, sehingga mohon maaf tidak bisa naik.
sehingga digantikan oleh orang-orang tertentu. Disitulah penyesalan yang terjadi pada Barack Obama, dan Obama menyampaikan misi-misi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Yahudi tadi yang berada di belakang dia waktu itu. Makanya ketidaksepakatan Obama terhadap kelompok itu membuat Obama harus tersingkirkan dari situ. Dan itu sudah biasa Bapak Ibu. Di Amerika itu untuk jadi presiden tidak harus mengikuti suara rakyat. Kalau memang mengikuti suara rakyat, maka kelak presiden itu akan berhadapan dengan, akan terjadi apa disebut dengan kita 98 itu apa, krisis. Itu terjadi, mereka goyang. Digoyang sama mereka. Karena apa? Karena pemegang ekonominya kami gitu deh. Bank rahasia. Di bawah bank rahasia itu ada namanya Bank Dunia. Bank Dunia itu berada di bawah bank rahasia. Yang buat mereka, yang pegang mereka. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Amerika punya satu mimpi. Namanya tersebut dalam film tersebut American Dreams. Mimpi Amerika. Salah satu mimpi daripada Amerika tadi menguasai dunia. Yang pertama yang harus mereka kuasai dulu untuk menghancurkan agama itu satu saja. Emas. Tahu Bapak Ibu? Emas. Jadi dari emas ini mereka bisa pegang dunia. Pinternya Yahudi adalah itu yang dicari terlebih dahulu oleh Yahudi, bukan yang lain. Bukan batu bara, bukan nikel, bukan yang lain. Bukan minyak, emas dulu. Karena standar dunia, perekonomian dunia itu standarnya adalah emas. Dipegang oleh Amerika. Semua dari berbagai macam negara, emasnya diambil oleh Amerika. Coba Bapak Ibu bayangkan. Apa yang mereka mimpikan hari ini mereka dapatkan. Apa mimpinya? Menjadi negara adidaya. Sekarang mimpi kita apa umat muslim? Mimpi kita negara Republik Indonesia apa? Nah, itu pandai-pandai kita lah. Yang penting jangan sampai PKI bangkit lagi. Baik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu sudah. Israel sudah. Yang sekarang kemudian Yahudi sudah, Zionis sudah. Perbedaannya sudah paham. Yahudi sekarang itu adalah agama, para pengikut-pengikut agama atau pengikut-pengikut sekte. Yang kemudian Zionis adalah gerakan-gerakan yang mereka lakukan, gerakan-gerakan di bawah kelompok-kelompok Yahudi yang dibangun oleh Israel untuk membangun kekuatan-kekuatan mereka dan menjalankan misi-misi mereka baik dalam segala bidang. Bapak Ibu, dalam Yahudi itu banyak gerakan, banyak program, banyak kelompok. Nanti ada namanya Freemasonry, ada namanya Rockefeller, ada namanya Rothschild. Itu nama-nama dan itu berbeda-beda dari setiap negara. Ada yang di Amerika, ada yang di Jerman, ada yang di Belanda, ada yang ini dan lain sebagainya. Dalam buku The Invisible Hand, dalam buku Invisible Hand itu tertulis semua Bapak Ibu tentang program-program mereka. Dalam buku Ensiklopedia Yahudi sama. Sekarang kita masuk poin kita yang kedua Bapak Ibu. Apakah mereka itu yang disebutkan oleh Al-Quran? Bukan. Yang disebutkan oleh Al-Quran adalah Bani Israel pada masa dahulu dan Yahudi pada masa dahulu. Hanya saja karakter-karakternya itulah yang diambil oleh mereka, yang dituliskan dalam kitab Talmud mereka, bahwa orang-orang Israel itu pintar, cerdas. Dan itu yang kemudian mereka tanam dalam diri mereka Bapak Ibu. Yang ditanam dalam diri mereka adalah bahwa Israel itu cerdas, bahwa Yahudi itu pintar. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka mengadopsi karakter-karakter nenek moyang mereka, yang mereka adopsi kecerdasannya, kepintarannya, bukan akhlaknya, bukan kemanusiaannya, bukan agama nenek moyangnya. Karena bagi mereka agama nenek moyang mereka sudah mati, sudah habis. Sekarang sekte yang muncul adalah Yahudi atau Yahudi, agama baru mereka. Nah, sehingga Bapak Ibu perpindahan, mohon maaf, perpindahan dari Nasrani kepada Yahudi itu dulu besar-besaran. Yahudi itu tidak mikir mau agama Kristen dia, Buddha dia, Hindu dia, Kongfucu dan lain sebagainya, mereka serang. Bagi mereka cuma satu, agama kami, agama kami. Siapapun di antara agama yang ikut menghancurkan kami ikut akan hancurkan mereka. Mau Nasrani kah dia, Buddha kah, Hindu kah dia, Kongfucu kah dia, atau Islam kah dia. Tapi yang menjadi terberat musuh bagi mereka adalah Islam. Bapak Ibu harus paham itu. Jadi musuh terberat mereka tetap kita, umat muslim. Kenapa? Karena di dalam agama Islam ada satu seruan yang tidak dimiliki oleh agama lain. Jihad. Itu tak dimiliki oleh agama lain. Dan seruan ini yang mereka takuti.
Raja Ferdinand dan Ratu, bukan Elizabeth, mohon maaf kalau selama ini saya sebutkan Elizabeth, salah, Isabella. Raja Ferdinand dan Ratu Isabella yang selalu melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin itu dengan melihat telinga saja. Apa ketakutan Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella? Itu gara-gara membaca kitab Al-Quran, kitab sucinya umat muslim. Yang baca siapa? Paus. Bukan Paulus, tapi Paus. Yang baca Paus. Yang baca pemuka gereja. Disuruh untuk baca. Apa harapan umat muslim ke depan? Ternyata apa? Yang mereka dapatkan kebangkitan umat muslim. Ketakutan mereka terhadap kebangkitan umat muslim itu sampai hari ini tertanam dalam diri mereka. Mereka buat sedemikian rupa gerakan untuk biar umat muslim tidak bangkit lagi. Biar agama Islam ini tidak bangkit lagi. Apapun caranya, cari caranya pokoknya. Yang penting umat Islam tidak bangkit lagi. Agama Islam tidak bangkit lagi. Umat muslim tidak bangkit lagi. Tidak kuat lagi, tidak bersatu lagi. Bayangkan yang dilakukan oleh mereka hanya dengan melihat telinga. Bersih telinga itu muslim dia bunuh. Jadi saking fobianya mereka terhadap Islam itu. Cuman gara-gara telinga bersih, itu mesti muslim karena identik, Pak. Muslim sering wudhu. Dan ketika mereka wudhu, mereka membersihkan telinga, otomatis telinga mereka bersih. Bukan hanya telinga, wajah, tangan, kaki, hidung, bersih. Dihabisi, Pak. Dihabisi. Dibunuh semua, Bapak Ibu. Apakah itu beragamakan Yahudi? Bukan. Bukan. Jadi kita ini diapit oleh berbagai, mohon maaf, kita ini diapit oleh beberapa agama. Termasuk salah satunya Nasrani. Yang kita mohon maaf, jangan terlalu mudah memberikan ruang untuk bersahabat dengan para pengkhianat. Karena memang